Silakan Pak Muhardi, saya beri jalan. Terima kasih, Saudara Moderator, James Binsa, saya hormati, Gus Soleh, inisiator webinar Agama Cinta dan juga forum diskusi relawan Jokowi, antina memberikan edukasi kepada kita semua agar terus hidup damai di negeri Pancasila ini. Sungguh harap Gus Soleh yang ikut prihatin dan berduka cita atas kejadian pemboman bunuh diri di Makassar jam 10.35 waktu Indonesia Tengah tadi, yang membawa korban tewas pengebom sendiri dan 9 orang dari gereja yang luka dan harus dirawat di rumah sakit. Nanti kita semua setelah tadi sempat demikian cipta, kita memanjatkan doa secara pribadi kepada para korban sehingga diberikan kesembuhan atas segala luka maupun kalau ada kecacatan fisik yang mereka derita. Terima kasih. Sebagai resume, saya tidak akan menyebut masing-masing narasumber, tapi sebagai konklusi dari webinar ini yaitu marilah komunitas Agama Cinta ini jangan bosan-bosan untuk menggaungkan salam Pancasila untuk membangun masyarakat Indonesia yang berpancasila sehingga hidup damai bersama di dalam kebinekaan. Kita bukan juga sangat hubul minal iman sebagaimana yang ditanamkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama kepada anak didiknya mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi. Sebenarnya masalah pelajaran Pancasila yang berhenti sejak reformasi itu adalah dikarenakan direvisinya Undang Nomor 2 tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 1989. Karena itu, seperti himbauan Romo Beni maupun narasumber-narasumber lain, baik yang dari UPN Veteran Yogyakarta maupun dari Universitas Gadjah Mada, Pusat Studi Pancasila, yang mengatakan bahwa prinsip dasar untuk kembali kita melaksanakan pendidikan Pancasila, mulai dari tingkat SD sampai SMA, adalah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menghapuskan Pancasila dari pelajaran wajib di sekolah dasar dan menengah. Sedangkan untuk Pancasila di perguruan tinggi sebenarnya sudah diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 yang mengatakan bahwa Pancasila adalah merupakan mata kuliah wajib dengan 2 SKS yang sebelumnya menjadi mata kuliah pilihan. Tapi itu tidak pernah terjadi di Yogyakarta, terus di UGM. Dia tidak terpengaruh dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, maka UGM selalu mengajarkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Kemudian masih sangat disayangkan adalah kedudukan BPIP yang hanya berdasarkan peraturan presiden, sehingga kedudukannya sangat lemah. Di samping kelembagaan dapat dibuka sewaktu-waktu atau setidaknya setelah ganti presiden, tapi kewenangannya juga menjadi terbatas. Tidak mengikat seluruh bangsa. Karena apapun hukum yang dikeluarkan oleh BPIP itu tidak lebih tinggi peraturan menteri. Sehingga ada sepakat kita segera berjuang untuk menggolkan undang-undang BPIP sehingga seperti BP7 dulu yang dibentuk dengan TAP MPR atau sekarang cukuplah dengan undang-undang BPIP.
singgung bahwa ada perguruan tinggi yang dalam selebarannya menyampaikan pengumuman bahwa perguruan tinggi tersebut dapat menerima mahasiswa tanpa seleksi asalkan mereka hafal Al-Quran. Ini sungguh suatu tindakan yang menyalahi Pancasila. Saya pribadi mendengar seorang gubernur dulu di Jawa yang mengatakan bahwa Pemda siap menerima gawe tanpa tes asalkan yang bersangkutan hafal dengan Al-Quran. Ini juga menunjukkan bahwa politik kita sangat menonjol disampaikan oleh sang gubernur tersebut. Gubernur tersebut sudah tidak lagi menjabat. Tantangan berat buat wawasan kebangsaan, menurut salah seorang narasumber tadi, bahwa budaya radikalisme sudah melakukan penetrasi kehidupan antar umat beragama. Penetrasi juga terjadi pada kehidupan sosial pergaulan antar anak bangsa. Juga penetrasi itu sudah merambah ke budaya, sehingga budaya kita sekarang sudah kehilangan identitasnya sebagai budaya yang penuh hidup tentram, toleran, gotong royong dan sebagainya. Sungguh sangat ironis apabila Obama pada suatu kesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Indonesia yang sangat bangga dengan ideologi Pancasila, tetapi kini nilai Pancasila itu justru mengalami penurunan atau kemerosotan. Ada diharapkan bahwa di samping kewajiban pelajaran Pancasila di sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang lebih penting lagi adalah harus diseleksi secara benar. Apakah guru-guru ataupun dosen-dosen yang akan menyampaikan pelajaran Pancasila benar-benar Pancasilais? Karena menurut pengamatan studi Pancasila di UPN maupun UGM, banyak guru maupun dosen yang mengajar, tapi ujung-ujungnya dia menyebarkan politik rasialisme ataupun membedakan agama di negara kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu mewacanakan secara terus-menerus pentingnya pendidikan Pancasila ini agar baik Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini belum memasukkan di dalam prolegnas mengenai revisi Undang-Undang Sistem Kependidikan Nasional ini agar memasukkan paling lambat tahun depan. Kalau tidak, mau jadi apa bangsa kita? Marilah gaungkan salam Pancasila, sehingga kita jadikan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah konsensus nasional. Jadi konsensus nasional kembali kepada waktu negara kita baru dimerdekakan, karena Pancasila tidak bisa dibubarkan, bahkan oleh sidang umum MPR. Karena membubarkan Pancasila berarti membubarkan kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhardi Karyanto. Oke, kita yang meriah dulu untuk Pak Muhardi Karyanto. Luar biasa sekali ceramah dan komen akhirnya tentunya kita bicara pada webinar Agama Cinta edisi 38 pada sore hari ini. Luar biasa sekali pokoknya. Dan kita akan akhiri dengan tausiah dari Gus Soleh. Azza sa'ati wal makani tafadhal Gus. Ya, kita akan mendengarkan tausiah di Gus Soleh untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Saya persilahkan Gus Soleh. Gus
Gus Solehnya apakah ada di tempat atau tidak? Suaranya belum terdengar, Gus Soleh. Alhamdulillah, lebih dari 3 jam kita berkumpul bersama di webinar Agama Cinta edisi ke-28 ini. Edisi ini benar-benar sangat situasional yang dikehendaki oleh Allah. Kita menginginkan penguatan bentuk ideologi dan dasar daripada bangsa dan negara kita, Pancasila. Dan di hari ini juga ada sekelompok orang ataupun teroris yang telah membuat suatu bentuk keonaran, kegelisahan, teror, dan ketakutan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengebom katedral yang ada di Makassar. Ini merupakan suatu bentuk keniscayaan. Ini merupakan suatu bentuk kegelisahan kita selaku anak bangsa. Negeri ini dibangun karena kesamaan. Negeri ini dibangun karena gotong royong. Negeri ini bisa karena menyatukan hati dan suara agar bisa terlepas dari penjajah selama ratusan tahun. Kesepakatan tersebut dapat diikat secara baik dan kokoh dengan 4 kekuatan, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Akan tetapi 70 tahun perjalanan bangsa ini mengalami naik turun. Orde pertama yaitu Orde Lama. Dan kita tidak membicarakan Orde Lama ini. Orde selanjutnya yaitu Orde Baru. Yang mana Pancasila kita kesan seakan-akan begitu hebat, begitu kuat, begitu kokoh. Namun selanjutnya di akhir-akhir masa ke-32 tahun daripada era Orde Baru ini, bagaimana agar ini tetap bisa permanen, maka Pancasila dijadikan alat, Pancasila dipolitisasi. Padahal awal daripada pembentukan, baik itu BP7, Santiaji Pancasila, dan PMP ini cukup baik untuk membangun karakter building anak bangsa ini. Tapi hampir di penghujung tahun 90-an ke atas, yaitu kurang lebih sekitar 93-95, Pancasila ini dibikin politisasi. Pancasila ini dibikin alat membunuh lawan-lawan politiknya dengan bahasa Pancasila, mengebiri daripada para aktivis dengan Pancasila, menangkap para aktivis dengan Pancasila. Maka tahun 98 bergulirlah era reformasi, digulingkanlah kerajaan cendana ini. Kita sama tahu bahwa Indonesia ini terbangun dari berbagai kekuatan, dari berbagai agama, tetapi kelompok mayoritas dapat menyatukannya dengan payung besar Indonesia dengan Pancasila. Tetapi di sana ada kelompok-kelompok kecil. Bagaimana mereka ingin mengubah Pancasila ini. Di sisi lain, ada kelompok dunia ketiga yang menghendaki agar Indonesia yang kaya raya ini tidak bisa maju. Terjadi polemik, terjadi perang anak bangsa, sehingga pihak ketiga ini mengambil keuntungan di dalam kerusuhan tersebut. Jadilah kerusuhan 98 Mei. Alhamdulillah, Allah tetap menjaga Indonesia ini. Meskipun kerusuhan begitu luar biasa, tetapi Indonesia masih tetap utuh. Meskipun di situ terpisahkan
satu daripada provinsi yaitu sekarang menjadi Timur Leste. Di dalam perjalanan reformasi ini banyak titipan-titipan daripada kelompok yang berkepentingan dalam negeri maupun luar negeri. Kekuatan kita ada 4 hal ini, ada 4 dasar ini, yaitu PBNO, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang Dasar 45. Pancasila kita satu, di mana Ajas Tunggal di era Orde Baru ini buru-buru oleh kelompok yang bertopengkan agama agar Ajas Tunggal ini dicabut. Nah, dengan dicabutnya Asas Tunggal ini, maka kesempatan emas, ada jalan sutra bagi kelompok yang ingin mengubah Indonesia Pancasilanya ini dengan negara agama atau negara Tuhan. Mereka masuk dengan dicabutnya Ajas Tunggal. Jadi kalau tadi ada dari penanya menanyakan ada salah satu partai yang tidak berajaskan Pancasila, kuncinya dari sini. Dan dia ada di departemen bertahun-tahun dan 10 tahun masuk di dalam pemerintahan. Maka kondisi ini sudah sangat kronis. Diperlukan pemikiran-pemikiran, langkah-langkah yang strategis untuk mengembalikan seluruh ormas. Dan apalagi partai politik harus berajaskan Pancasila ini. Terus kedua, seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, BPIP ini merupakan wadah sebagai koordinator dari lembaga yang ada. Tetapi ujung tombak utamanya adalah Menteri Pendidikan. Ya, kalau dulu Mendik, apa sekarang masih Mendikbud? Ya, gue sekarang tahu. Nah, ujung tombaknya adalah Menteri Pendidikan. Bagaimana Menteri Pendidikan ini segera bekerja sama dengan parlemen untuk mengubah Sekdisnak agar Pancasila ini diwajibkan kembali diajar kepada seluruh anak didik kita dari SD sampai tinggi. Kalau kita desak PKN, lah PKN di sini Pancasila tidak menjadi materi utama, hanya menjadi bagian. Sekali lagi, Pancasila hanya di bagian, bukan utama di pelajaran PKN ini. Yang kita inginkan bagaimana Pancasila ini tersendiri, ada pelajaran tersendiri untuk Pancasila guna membangun karakter building anak bangsa kita. Dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bagaimana segera mungkin dan jangan sampai terganjal lagi BPIP sebagai penguat daripada Pancasila dan sebagai koordinator lembaga-lembaga terkait di dalam penguatan Pancasila ini bisa segera untuk disahkan undang-undangnya yang hanya di prolegnas. Ini harapan kita webinar ini. Sekali lagi, Indonesia adalah rumah kita. Rumah kita, Indonesia ini, dengan 4 dasar yang tidak bisa lepas di antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya yang kita bahas saat ini itu Pancasila. Maka bagaimana Pancasila ini tetap terus kita perkuat. Sekali lagi tetap kita perkuat. Kunci utamanya yaitu ada pada Menteri Pendidikan, ya, dan juga Menteri Agama dan menteri-menteri terkait, mana Pancasila ini bisa kembali diajarkan pada anak didik kita dari SD sampai perguruan tinggi. Sehingga generasi kita memiliki moralitas dan jiwa Pancasila, memiliki nilai keagamaan yang rahmatan lil alamin, memiliki nilai kemanusiaan yang beradab,
memiliki nilai persatuan, memiliki nilai musyawarah dan gotong royong, sehingga terwujudlah cita-cita luhur bangsa kita, yaitu tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Demikian dari kami, lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada narasumber. Mari kita sama di akhir acara dengarkan puisi daripada Hifillah Habib Ja'far Shadiq bin Yahya yang bertema bendera Pancasila antara ada dan tiada, dan juga diakhiri dengan doa penutup. Terima kasih. Salam pada mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Barakallahu fiik, wassalam. Jazakallahu khairan katsiran. Sekali kata penutupnya. Langsung kita akhiri acara ini dengan puisi dan doa dari Maulana Habibana Ja'far Shadiq Yahya Sufi Musafir. Kita tidak tangan untuk yang muslim. Mari kita sambut Habib Ja'far dengan sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadol Bib. Tes, masuk suaranya? Masuk. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Bajikan, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Para narasumber saya muliakan, saya hormati para peserta webinar yang berbahagia. Supaya kita menyatu dengan para ahli musibah sebelum ya, memaparkan segala sesuatu, mari kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah yang muslim dan mengheningkan cipta untuk mendoakan ahlul musibah yang terjadi kasar. Al-Fatihah. Iya kak. Para pemirsa sekalian, saya sedikit wise word atau quote Sufi Musafir dalam dunia edukasi. Saya sering sampaikan kepada para santri, didikan bukan dengan pendadakan, apalagi dengan gaya pendudukan. Pendidikan adalah dengan pendakian. Berbicara pendidikan, saya teringat kepada nama seorang pakar pendidikan Eropa. Itu saat saya masih kelas 3 di KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islam Gontor, Ponorogo Gontor. Para santri memang saat itu mesti hafal nama tokoh itu. Dengan apa buah pemikirannya apa itu mesti hafal. Gus Soleh mungkin ingat hal-hal tersebut. Ya, Gus ini hanya al-ma'lumat as-sabiqah saja. Umpamanya John Locke, John Locke, maqalahu John Locke, dan lain sebagainya. Dalam waktu yang singkat ini, saya mungkin tidak akan menyampaikan apa pendapat Hegel, apa pendapat Herbert Spencer, apa pendapat Thorndike, kemudian dan lain sebagainya. Saya mungkin fokus saja yakni kepada pendapatnya seorang ahli pendidikan dan filosof besar dunia, yakni John Jacques Rousseau. Berangkat dari pendidikan, Jean Jacques Rousseau, pakar pendidikan dan peletak revolusi Prancis saat itu. Sebagaimana oleh Profesor Dr. Mahmud bukunya Tarbiyah wa Ta'lim, beberapa pesantren modern yang sebenarnya banyak melahirkan intoleran, itu beliau mengatakan bahwa pendidikan itu memberi atau menambah sesuatu kepada peserta didik tentang sesuatu yang anak tersebut belum memilikinya pada masa kecil, memerlukannya pada masa yang akan datang setelah dewasa. Sementara itu Plato memandang bahwa pendidikan itu mempersiapkan seluruh kemampuan akal, jiwa, raga untuk menuju kepada kesempurnaan dan kebaikan. Sedangkan menurut Islam kan itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan orang
pendidik untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik, baik yang fisik, jasmania, ataupun psikis, rohania, kepada keseimbangan antara keduanya, wujudkan tujuan pokoknya, yaitu kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, melalui firman-Nya Quran surat Al-Qasas 87, Allah telah mengisyaratkan perlu adanya keseimbangan, balancing antara kebutuhan. Peserta sekalian, Jean-Jacques Rousseau adalah seorang pakar pendidikan Prancis yang lahir tahun 1712 dan wafat tahun 1778. Dia punya andil besar di dalam Revolusi Prancis. Beliau menurut saya adalah tokoh anomali dalam teori psikologi. Kenapa? Karena dalam teori psikologi saat itu kalau ada anak yang tak dapat kasih sayang dari orang tuanya, namanya ditelantarkan oleh orang tuanya, maka anak tersebut kemungkinan besar akan dapat madesu atau masa depan suram. Dia akan mengalami degradasi moral dan akademika. Lalu menjadi bagian dari kalangan termarginalkan dan terhadap sistem sosial yang dihadapi. Nah, Jacques Rousseau menolak seluruh teori ini karena beliau dilahirkan dalam kondisi mengenaskan. Ibunya rest in peace usai melahirkannya. Bapaknya kawin lagi hingga ia harus lari gelangan alias Sufi Musafir dari Jerman, Austria hingga ke Prancis. Menjadi anak yang ditolak dari satu asuhan ke panti asuhan lainnya. Ia layaknya menyandang gelar anak yang broken home. Namun anak itu di kemudian hari malah menjadi letak dasar Revolusi Prancis dan menjadi penulis dasar filsafat pendidikan yang pertama di dunia. Dan filosof yang paling berpengaruh pada abad ke-18. Para pemirsa sekalian, di dunia filsafat barat, Jean-Jacques Rousseau adalah tokoh politik, tokoh romantisme. Romantisme adalah aliran daripada pemikiran yang datang dari otak. Ya. Pemikiran menolak bahwa kebenaran itu bukan datang dari otak. Jadi bahwa trust your feeling, percayalah perasaanmu. Nah, itu dia romantisme. Atau istilah padang pasir, tanyalah hati kecilmu. Mungkin Jean-Jacques Rousseau selalu sering mendapatkan orang yang merasa pandai dan sedikit yang pandai merasa. Sehingga dia berkata, makin banyak aku temukan orang pandai, makin sedikit aku menemukan orang yang aku percaya. Kenapa Jean-Jacques Rousseau seperti itu? Ucapan Jean-Jacques Rousseau mengingatkan kepada kita bahwa sekali kepandaian dijadikan alat untuk menipu. Terkadang kita masih lebih percaya kepada orang yang intuisinya lebih tajam daripada yang kecerdasan yang menghujam, tapi kejam dari belakang dia menikam. Dalam bukunya yang berjudul The Council, pasal ke-8, ia bercerita tentang sejenis keberagaman cocok dengan dunia modern yang akan dihadapi manusia. Dan menyebutkan keberagaman sebagai la religion civil atau agama madani. Dahulu, kata Jean-Jacques Rousseau, pada masyarakat primitif, setiap suku bangsa memperjuangkan untuk Tuhan mereka. Mereka berjuang untuk bangsanya pun atas dasar membela Tuhan. Kemudian datang suatu masa ketika kesetiaan kepada negara harus bersaing dengan kesetiaan kepada agama. Kata Rousseau, saat Kristiani mencoba menegakkan kerajaan Tuhan di bumi serta menuntut kepada kepatuhan kepada gereja, seringkali kita, kata beliau, ketika dua kepatuhan itu bertemu, orang lebih memilih kepatuhan terhadap agama. Jean-Jacques Rousseau
yang masa kecilnya mestinya dianggap broken home itu wal akhir mencita-citakan adanya sebuah ajaran agama yang sekiranya berjuang untuk agamanya sekaligus berjuang untuk negaranya. Sebuah ajaran agama yang inklusif, tidak eksklusif, hingga bisa menggerakkan jemaat untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan hidup bersama. Jean Jacques Rousseau punya satu nasihat indah bahwa di dalam tiap-tiap agama ada nilai universal, dan marilah seluruh agama itu bergabung pada nilai universal ini, kata Jean Jacques Rousseau. Nah, para pemirsa sekalian, untuk kita nilai universal itu sudah dirumuskan oleh para tokoh cendekia dan agamawan beserta para founding father. Nilai universal yang menurut Jean Jacques Rousseau itu adalah Pancasila. Demikian barangkali pemaparan singkat. Izinkan saya sedikit memberikan hiburan tentang Pancasila yang di judulnya seperti itu, antara tiada. Saya sudah kadung memberikan judul Didiklah Generasi Amalkan Pancasila. Jadi sudah jangan dibicarakan lagi ada dan tiada, tapi didiklah generasi amalkan Pancasila. Didiklah generasi amalkan Pancasila. Sejak burung cendrawasih di timur Nusantara memperlihatkan indah bulu-bulu, sejak komodo memperlihatkan lenggok jalannya, semenjak badak-badak meninggalkan jejak dan jumbo megah di Aceh, manusia Nusantara telah dididik nenek moyang mengenal dan mencintai Sang Hyang. Maupun warna jubah agama yang tiba, tak akan ditolak selama mengajak berketuhanan yang Maha Esa. Adat istiadat tiap wilayah telah berakar berurat, mendidik manusia Nusantara menjadi manusia yang adil dan beradab. Jajah kian mendorong sifat asli manusia Nusantara dalam bergotong royong. Berteduh di bawah rindangnya persatuan Indonesia, mengikat erat rantai musyawarah dan mufakat, lalu menjadi benteng dan banteng penegak keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. 5 saripati aji limo manusia Nusantara ini harus senantiasa terus berada, bergema, bergema di aliran darah generasi muda Nusantara. Demikian barangkali visi saya kali ini. Para pemirsa, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mendidik generasi kita mencintai dan mengamalkan Pancasila. Kepada seluruhnya, saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Allahumma ja'alna muhibban liman yuhibbuna wa muhibban liman yuhibbu ma ahabta. Hai Maha Cinta, jadikanlah hamba menjadi para pecinta sesiapa yang saling bercinta, dan jadikanlah hamba menjadi pecinta apa-apa yang Engkau cinta. Ya Rabbal Arbab, Ya Birul Umur, Ya Mujriyal Buhur, Ya Ba'isan fil Qubur, Ya Mulainal Hadid, Ya Awud, ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'alna mu'allima adiban li abnaina akhlaqan akhlaqan abban syashila
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Sang Maha Cinta, jadikanlah hamba-hamba seorang orang tua yang juga sekaligus bisa mendidik anak-anak hamba untuk mencintai Pancasila sebagai akar, sebagai dasar dari negara hamba, sehingga generasi hamba benar-benar bisa mengamalkan apa yang tertera pada akar dan dasar hamba. Duhai Maha Cinta, datangkanlah kepada hamba hasanah, kebahagiaan yang ada endingnya dan kebahagiaan yang tidak ada dunia kehidupan setelah kehidupan ini. Dan jauhkanlah hamba dari panasnya angkara. Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para peserta sekalian, narasumber. Mohon maaf atas segala hilaf, mohon doa untuk saudara kita, dan wabil khusus untuk keluarga ahlul musibah, kami dari keluarga agama Cinta. Mudah-mudahan ada semuanya tabah terhadap kejadian ini, dan mudah-mudahan tempat di mana terjadinya gerakan itu segera terjadi pencerahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada moderator dan kepada keseluruhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta. Kita Habib Jafri dengan sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikianlah tadi webinar agama cinta yang tadi telah dengan puisi dan doa oleh guru kita Maulana Habibana Shadiq bin. Mohon maaf mic-nya dimatikan. Ya, masuk. Saya tidak ada firewall ini kebetulan. Nggak ada peredam suara. Ya, terima kasih. Mari kita kembali salam Pancasila di bumi pertiwi kita Indonesia agar kita tidak terjerumus ke dalam paham yang menyimpang dasar negara, ideologi utama maupun falsafah hidup utama dari Indonesia yaitu Pancasila. Saya James Windsor pamit undur diri dari hadapan Anda dan sekali kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada Soleh dan teman-teman agama cinta atas kepercayaannya kepada saya setelah membuat dua webinar agama cinta yang begitu luar biasa ini. Dan teman-teman bisa menemui saya lagi di webinar Agama Cinta 29 tanggal 4 April 2021 tentang Ibu Kota Baru, Harapan Baru untuk Indonesia, di mana saya akan hadir di situ sebagai komentator untuk mengakhiri perbincangan di Agama Cinta edisi 29 tersebut. Akhir kata, saya James Windsor, pamit undur diri. Multimes Fortemult. Thank you very much. Maraming salamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akhiri dengan Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Ti Santi Santi Om Namo Buddhaya. Karena tadi saya tutup dengan 4 bahasa, yaitu bahasa Rumania, Rusia, Jepang, dan Filipina. Maka saya akhiri dengan Ferder, Fidzania, Dewa, Mata. Arigato. Kita kembali Ustaz Muhammad Nurul Hikmah, Sarjana Agama. Ya, terima kasih kepada Bang kita semua, yaitu Sir James Windsor yang telah memimpin webinar kita pada siang hari ini sampai sore hari ini dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Habib Jafar Shadiq bin Yahya yang telah seperti biasa membuat kita semua terkagum akan puisi dan juga doanya. Dan semoga kejadian pada tanggal 28 Maret ini di Makassar tidak terulang kembali dan tidak ada lagi teror-teror untuk di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Kami dari segenap pengurus agama cinta mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sehingga membuat hati para audiens kurang berkenan. Untuk e-sertifikat akan kita upload di Facebook kita yaitu Sekjen Agama Cinta Official, dan juga rekaman ini akan diupload di channel YouTube kita yaitu Agama Cinta Official.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.